Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhaliza Munir dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas E angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan modul dalam tahap pembuatan kerangka modul. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang pertama, pengertian modul. Modul merupakan suatu alat atau sarana pembelajaran yang di dalamnya berupa materi, metode, dan evaluasi yang dibuat secara sistematis dan terstruktur sebagai upaya untuk mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Adapun pengertian modul menurut Depdiknas tahun 2008 mendefinisikan modul sebagai alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan dan secara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan kompleksinya. Adapun kerangka modul, yang pertama halaman sampul. Halaman sampul berisi judul modul, kode modul, keterangan revisi, gambar ilustrasi, institusi penerbit, dan edisi atau tahun terbit. Yang kedua, halaman perancis atau sampul dalam yang berisi judul modul, nama penyusun, nama editor, tahun cetak, tahun revisi. Yang ketiga, kata pengantar berisi tentang informasi tentang peran modul dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, peta kedudukan modul berisi tentang diagram yang menunjukkan kedudukan modul dalam keseluruhan program pembelajaran pada program keahlian. Yang kelima, glosarium memuat kata-kata atau istilah sulit dan asing yang terdapat dalam modul, berikut artinya dan disusun menurut abjad. Yang keenam, bab 1 atau pendahuluan. A. Deskripsi berisi tentang penjelasan singkat tentang nama dan ruang lingkup isi modul, kaitan modul dengan modul lainnya, dan hasil belajar yang akan dicapai setelah menguasai modul, serta manfaat kompetensi tersebut di dunia kerja. 7. Prasyarat. Prasyarat merupakan kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul tersebut, baik berdasarkan bukti penguasaan modul lain maupun dengan menyebut kemampuan spesifik yang diperlukan. 8. Petunjuk penggunaan modul merupakan paduan atau tata cara penggunaan modul, baik panduan bagi siswa maupun bagi guru. Pada bagian ini memberikan penjelasan bagi siswa mengenai langkah-langkah belajar yang harus ditempuh, perlengkapan yang harus dipersiapkan, hasil pelatihan, prosedur sertifikasi, serta peran guru dalam proses pembelajaran. Adapun peran guru dalam proses pembelajaran, yang pertama membantu siswa dalam merencanakan proses belajar, yang kedua membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar, yang ketiga membantu siswa dalam memahami konsep dan praktik baru dalam menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. 9. Tujuan akhir berisi tentang spesifikasi kinerja yang diharapkan dikuasai setelah mengikuti keseluruhan kegiatan belajar. Kinerja yang diharapkan tersebut harus memenuhi syarat tertentu sesuai dengan persyaratan dunia kerja. 10. Kompetensi berisi tentang uraian kompetensi yang akan dipelajari pada modul yang terdiri dari kompetensi, subkompetensi, kriteria untuk kerja, ruang lingkup kompetensi. Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi atau pada garis-garis besar pendidikan dan pelatihan. 11. Cek kemampuan berisi tentang daftar pertanyaan yang akan mengukur penguasaan kompetensi siswa terhadap kompetensi yang akan dipelajari pada modul. Apabila siswa telah menguasai, maka dapat mengajukan uji kompetensi kepada penilai. Selanjutnya 12. Bab 2 pembelajaran. Yang pertama, rencana belajar siswa berisi tentang jenis kegiatan, tanggal, waktu, dan tempat pencapaian, alasan perubahan, dan disetujui oleh guru.
13. Kegiatan belajar. Kegiatan belajar merupakan serangkaian pengalaman belajar yang diorganisasikan dalam satu satuan aktivitas belajar dalam rangka mempermudah siswa menguasai kompetensi yang akan dipelajari dalam satu modul. Selanjutnya 14. Bab 3. Evaluasi. Evaluasi akhir hendaknya meliputi penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaimana yang dipersyaratkan dalam kriteria unjuk kerja pada standar kompetensi. 15. Kunci jawaban. Berisi jawaban pertanyaan dari tes formatif dan evaluasi yang dilengkapi dengan kriteria penilaian setiap item tes. Selanjutnya 16, yaitu bab 4 penutup. Berisi informasi tentang cara peserta diklat memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan suatu kompetensi dan melanjutkannya ke modul berikutnya. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Berisi daftar buku atau referensi yang digunakan untuk acuan dalam menulis modul dan disusun secara alfabetis. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai cara pembuatan kerangka modul. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.